Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naini Isnoka, mahasiswi PPG dalam jabatan IAIN Ponorogo. Hari ini, Selasa 28 Januari 2025, akan praktek mengajar di SDN Pojok 1, Kecamatan Kuadungan, Kabupaten Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ketua kelas, bisa kembali dulu. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Sepertinya ada yang tidak masuk. Anak putra kemana ini? Ada yang izin ya? Iya, karena saya hitung juga tidak genap. Semoga yang izin, yang sakit segera sembuh, yang ada kepentingan dilancarkan acaranya. Anak-anak, alhamdulillah kita bertemu lagi. Hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Anak-anak, coba nabi kita siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah nabi kita, nabi yang terakhir, Khatamul Anbiya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang utusan Allah. Apa utusan Allah? Rasulullah itu salah satu utusan Allah. Jadi hari ini kita akan belajar tentang memahami makna. Hari ini kita akan belajar tentang memahami iman kepada Rasul-Rasul Allah. Jadi dengan pelajaran hari ini, diharapkan kalian nanti akan paham bagaimana cara mengimani para Rasul-Rasul Allah itu. Nah, Rasul-Rasul Allah itu merupakan rukun iman yang sangat penting, anak-anak. Rukun iman yang keempat, masih ingat? Rukun iman ada berapa? 5. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang memahami iman kepada Rasul-Rasul Allah. Berdasarkan surat An-Nisa ayat 136, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul adzim, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, Rasulnya, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, kitab-kitab yang dia turunkan sebelumnya. Siapa yang kufur kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para Rasulnya, dan hari akhir, sungguh dia telah tersesat sangat jauh. Ini adalah dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang perintah beriman kepada Allah, ya, dan juga beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Oke, anak-anak, beriman kepada Rasul Allah itu rukun iman keberapa? 4. Ya, rukun iman yang keempat, betul sekali.
Iman kepada Rasul-Rasul Allah merupakan rukun iman yang sangat penting dalam Islam. Memahami iman berarti memahami peran-peran para utusan Allah dalam menyampaikan wahyu dari petunjuk hidup kepada umat manusia. Siapa petunjuk umat manusia? Sang Khalik, pencipta kita. Siapa pencipta kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah menciptakan kita. Siapa Rasul-Rasul Allah? Utusan Allah itu anak-anak. Rasul-Rasul Allah adalah orang-orang pilihan yang mendapat wahyu dan tugas dari Allah untuk menyampaikan agamanya. Agama Allah salah satunya agama kita. Apa agama kita anak-anak? Agama Islam. Mereka adalah teladan bagi umat manusia untuk menunjukkan jalan kebenaran dan kebajikan. Jadi dengan belajar agama Islam yang disampaikan oleh para Rasul Allah itu kita akan tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang diperintahkan oleh Allah, dan mana yang dilarang oleh Allah. Kemudian para Rasul Allah itu selain menjadi utusan Allah, mereka setelah itu mendapatkan wahyu. Untuk apa wahyu yang Allah berikan kepada para Rasul itu? Untuk disampaikan kepada umatnya. Kemudian mereka akan membawa wahyu dari Allah itu berupa kitab suci, ajaran. Kitab suci umat Islam apa? Yang kalian baca setiap hari? Al-Quran. Pintar, Al-Quran anak itu kitab suci umat Islam. Pedoman hidupnya diambil dari Al-Quran. Tata cara beribadah, tata cara bermuamalah berasal dari Al-Quran. Banyak sekali ilmu yang diambil dari Al-Quran. Kemudian selain itu ada hukum-hukum yang mengatur kehidupan manusia. Jadi wahyu itu merupakan petunjuk bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah menyampaikan wahyunya melalui para rasul. Dari wahyu itu disampaikan para rasul kepada umatnya. Dari wahyu itu kita akan paham apa yang harus dikerjakan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian ada para nabi. Rasul terakhir kita itu Khatamul Anbiya, yaitu Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi Muhammad itu Rasul terakhir anak. Rasul ke-25 yang wajib kita imani. Kemudian beliau juga membawa wahyu Al-Quran, kitab suci yang menjadi pedoman bagi umat Islam hingga akhir zaman. Kemudian ajaran Al-Quran yang disampaikan oleh para nabi dan rasul itu berisi ajaran Islam yang lengkap anak-anak, mencakup semua aspek kehidupan manusia, dari hubungannya dengan Allah, kemudian sesama manusia hingga ke alam semesta. Jadi hubungan manusia dengan Allah, kemudian hubungan manusia dengan manusia, atau hubungan manusia dengan alam semesta itu ada di Al-Quran. Begitu indahnya Al-Quran, kita membacanya hatinya jadi tenang, yang mendengarnya hatinya juga tambah tenang, yang membaca juga insya Allah dapat berkahnya dunia akhirat. Enak ya anak-anak? Enak, makanya kalian harus rajin-rajin baca Al-Quran, pedoman hidup kita yang kelak akan membantu kita di akhirat. Kemudian teladan utama. Mengapa? Karena Nabi Muhammad adalah teladan utama bagi umat Islam dalam berakhlak, beribadah, dan kepemimpinan. Kemudian beliau juga menunjukkan contoh yang nyata bagaimana hidup sesuai dengan ajaran Allah. Contohnya ketika Rasulullah diganggu oleh Abu Lahab beserta istrinya, beliau tetap sabar. Sabarnya Rasulullah itu adalah yang wajib kita teladani anak-anak. Bagaimana menghadapi orang yang suka mengganggu kita, kita hadapi dengan sabar. Insya Allah nanti mereka akan mendapatkan hidayah dari Allah. Baiklah anak-anak, setelah tadi kita belajar tentang Nabiullah Muhammad SAW,
Kemudian kita belajar tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya para nabi. Kalian masih ingat Nabi Ismail yang ibunya Siti Hajar lari ke sana kemari dari Safa ke Marwah selama 7 kali. Kemudian mendapatkan air Zam-Zam. Nah, Nabi Ibrahim adalah ayah dari Nabiullah Ismail alaihissalam. Jadi bapaknya para nabi itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian apa yang diajarkan Nabi Ibrahim? Yang pertama, tauhid. Tauhid itu apa? Tauhid itu mengajarkan tentang keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Beliau, Nabi Ibrahim, menolak menyembah berhala dan menyerukan kepada umat untuk beriman kepada Allah yang Esa. Berhala itu bisa berupa patung, pohon, atau benda-benda mati yang mereka sembah. Mereka anggap itu Tuhan mereka. Ketika mereka berdoa di depannya, kemudian mereka dapat keberuntungan apa, itu mereka anggap Tuhan mereka mengabulkan. Padahal tidak. Itu yang mengabulkan Allah, bukan para berhalanya. Kemudian Nabi Ibrahim juga mengajarkan tentang keteguhan iman. Keteguhan iman itu dikenal dengan beliau yang tidak gentar menghadapi cobaan dan tetap berpegang teguh pada keyakinannya kepada Allah. Yakin bahwa yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Ibrahim berperan penting dalam menyampaikan dakwahnya kepada leluhur bagi banyak nabi dan rasul, termasuk Nabi Muhammad. Jadi beliau itu memainkan peran penting dalam sejarah agama Islam. Kalian bayangkan, bapaknya para nabi, berarti beliau itu sesepuhnya yang diagungkan, yang dijadikan panutan sebelum Nabi Muhammad lahir di dunia, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, ada tentang pembebasan Bani Israel yang Nabi Musa alaihissalam perjuangkan. Nah, ada mujizatnya berupa tongkat. Tongkatnya bagaimana? Berubah menjadi ular. Beliau Nabi Musa alaihissalam melawan Raja Fir'aun dan membela Bani Israel menggunakan tongkatnya yang dilemparkan oleh Nabi Musa yang berubah menjadi ular besar yang memakan ular-ular kecil yang banyak. Kemudian keluar dari Mesir. Rasul Musa alaihissalam memimpin Bani Israel keluar dari penindasan Fir'aun di Mesir menuju tanah perjanjian karena untuk membebaskan mereka dari perbudakan. Kemudian Nabi Musa itu diberikan wahyu oleh Allah berupa kitab Taurat. Kitab Taurat berisi tentang hukum-hukum dan petunjuk bagi Bani Israel. Bani Israel itu adalah umatnya Nabi Musa saat itu yang kemudian bisa sebagian mengikuti ajarannya Nabi Musa. Mana semangatmu? Ini semangatku. Masih semangat anak-anak? Masih. Alhamdulillah masih semangat. Simak dulu materi selanjutnya. Nabi Isa alaihissalam, kelahirannya Nabi Isa yang sangat ajaib. Kenapa? Karena Nabi Isa itu lahir tanpa seorang ayah. Ibunya bernama Maryam, seorang ibu suci yang bisa melahirkan seorang bayi tanpa Allah berikan pasangan. Kemudian lahirlah seorang Nabi Isa alaihissalam. Tanda kebesaran Nabi Isa yaitu lahir tanpa seorang ayah.
Kemudian mukjizatnya yaitu bisa menyembuhkan orang yang sakit. Kalian bayangkan, kalau kita sakit, kita butuh berobat, ada yang pijat, usaha kesana kemari. Tapi kalau Nabi Isa, beliau bisa menyembuhkan orang sakit dengan kekuasaan Allah. Atas izin Allah, Nabi Isa memiliki cara untuk menyembuhkan orang sakit. Kemudian membangkitkan orang yang sudah mati, anak-anak. Orang yang sudah mati itu dibangkitkan, dihidupkan lagi atas izin Allah. Itu diberikan mukjizatnya kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian apa kitab yang Allah wahyukan kepada Nabi Isa? Kitab apa, anak-anak? Kitab Injil. Kitab Injil itu ada dua, anak-anak. Ada yang Injil lama yang masih murni, ada Injil yang pembaruan. Kita tidak perlu belajar itu karena kita umat Islam belajarnya dengan Al-Quran. Kemudian kitab Injil ini berisi tentang cinta kasih, pengampunan, dan kerendahan hati. Isinya seperti itu kitab Injil itu yang diamanahkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Nuh, coba kalian ingat-ingat dulu, Nabi Nuh itu memiliki mukjizat yang sangat dahsyat. Apa, anak-anak? Banjir sangat besar. Nah, Nabi Nuh alaihissalam itu diutus Allah untuk memperingatkan umatnya tentang azab banjir besar karena mereka tidak mau beriman kepada Allah. Akhirnya yang beriman pada Allah mengikuti Nabi Nuh, dia selamat. Bahkan anak dan istrinya Nabi Nuh sendiri tidak terselamatkan, anak-anak. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam ada peringatan banjir yang sangat besar. Coba anak-anak masih ingat nggak apa yang dilakukan Nabi Nuh untuk menghadapi peringatan banjir besar itu? Apa, anak-anak? Membuat kapal yang sangat besar. Ya, membuat kapal yang sangat besar, anak-anak. Dengan kapal itu para pengikutnya bukan saja cuma manusia tapi juga para hewan ikut Nabi Nuh masuk ke kapal yang sangat besar itu. Yang masuk kapal otomatis diselamatkan oleh Allah. Kemudian ada dua orang kesayangannya Nabi Nuh yang tidak selamat. Siapa itu? Iya, anak dan istrinya Kan'an beserta ibunya yang tidak terselamatkan karena tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa hikmah dari Nabi Nuh ini? Nabi Nuh alaihissalam mengajarkan kita tentang pentingnya mengikuti ajaran Allah dan menjauhi dosa-dosa yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadi ketika kita berbuat sesuatu, kita harus pikirkan, anak-anak, perbuatan itu baik atau tidak, perbuatan itu boleh dilakukan atau tidak. Kita harus memikirkan terlebih dahulu akibatnya. Oke, anak-anak, dari yang ibu sampaikan, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang mau ditanyakan. Oke, coba kita ice breaking sebentar. Anak-anak bisa berdiri? Oke, anak-anak, ice breaking. Good job. Berdiri semuanya. Tepuk good job. Digabungkan dipucap kanan kiri kasih gujap gujap Gujab, gujab. gujap gujap asik gujap gujap asik gujap gujap asik gujap gujap asik. Baiklah, anak-anak, karena tadi anak-anak sudah menyimak materi yang sudah ibu berikan, sekarang Bu Guru akan membagi kelompoknya menjadi 3 kelompok. Coba perhatikan ya. Kelompok 1 ada Aziza, Bunga, Nada, Feren. Bisa bergerak kelompok 1? Bisa di sana kelompok 1? Kelompok 2 ada Zahra, Cantika, Haira, Anggi. Kemudian kelompok 3 tentunya sisanya Ica, Feli, Angel, Kalista.
Bisa menempati tempat kelompoknya masing-masing. Nah, anak-anak, sebelum kalian melanjutkan tugas kelompoknya, Bu Guru ada 3 kertas yang harus kalian ambil. Nanti kalian akan Ibu sediakan beberapa peralatan, yaitu Chromebook di tiap kelompok. Kemudian ada kertas buffalo, ada buku paket, ada double tip dan lem, dan juga gunting. Nah, sekarang perwakilan tiap kelompok akan mengambil tugasnya. Silakan diambil perwakilan 1 orang ke depan tiap kelompok. Oke, sekarang tiap kelompok akan Ibu jelaskan tugasnya. Kelompok berapa, Mbak? Kelompok 3 tugasnya adalah apa pengertian Nabi dan Rasul ada di kelompok 3. Kemudian apa tugasnya para Nabi dan Rasul itu? Kemudian tuliskan hadis, arti dari hadisnya. Kelompok berapa, sayang? 2. Kelompok 2 tugasnya adalah Tuliskan ayat tentang Allah yang mengutus rasul-rasulnya sebagai teladan bagi manusia. menuliskan ayat tentang Allah yang mengutus rasul-rasulnya sebagai teladan bagi manusia dan juga diberi contohnya. Kelompok berapa ini? 1. Kelompok 1 tugasnya apa? Tuliskan cara kita mengimani rasul-rasul Allah. Oke, cara kita mengimani rasul-rasul Allah. Kemudian oke, anak-anak, kalian sudah punya beberapa kertas. Ibu harap kalian bisa kreatif mencari jawabannya, bisa pakai Chromebook atau buku paket. Kemudian dituliskan jawabannya di peralatan yang sudah Ibu Guru siapkan. Semuanya siap? Siap. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, bekerja dengan kompak. Ayo semuanya berusaha. Ini kelompok 3 ya, dilanjutkan. Harus sedikit. Ada yang memotong hiasannya. Semuanya kreatif sekali. Ini hampir selesai. Kelompok 1. Mana semangatmu kelompok 1? Kelompok 1. Yeay. Yuk. Sudah hampir selesai, dihias cantik.
Cut dulu. Bentar. Nama ayahnya Aminah ibundanya, Abu Thalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Yang penuh suka duka. Baiklah anak-anak, sudah selesai tugas kelompoknya? Sudah. Alhamdulillah, saya minta presentasi mulai dari kelompok 3. Kelompok 3 bisa maju duluan, presentasikan tugasnya. Kelompok 3 bisa agak ke tengah. Kelompok 3 geser ke utara sedikit. Cut. Tampilan dari kelompok 3 presentasinya silahkan. Nabi adalah di giliran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pasti menyampaikan. Rasul adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan dunia wahyu dan wajib menyampaikan. Rasul menyampaikan wahyu kepada umatnya. Nabi yaitu sesungguhnya akan diutus untuk menyempurnakan akal manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke, kelompoknya siapa saja? Kelompok 3. Oke, tepuk tangannya. Terima kasih kelompok 3. Oke, boleh duduk kelompok 3. Lanjutnya kelompok 1. Silakan kelompok 1.
Silakan kelompok 1 bisa memulaikan presentasinya. Cara beriman kepada Rasul Allah. Satu, mempercayai bahwa Allah mengutus Rasul-Rasulnya untuk menjadi contoh dan teladan bagi manusia. Dua, meneladani sifat-sifatnya. Tiga, meyakini seperti membawa berita atau kabar gembira. Empat, berdoa seperti yang Rasul ajarkan. Oke, kelompok 1, siapa saja anggotanya? Ada Aziza, Muna, Farel. Oke, terima kasih kelompok 1. Aplausnya untuk kelompok 1. Kelompok 2 silahkan. Baiklah, kelompok 2, silahkan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Cantika Sederhana Naira ingin mempresentasikan tugas kelompok kita. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasul yang telah dari Quran surat Al-Ahzab ayat 30-31. Cara meneladani para rasul jujur, berkata lemah lembut dan baik, mempunyai sifat toleran. Oke, terima kasih kelompok 2. Aplausnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan nada Aziza dengan Farel. Cara beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Satu, mempercayai bahwa Allah mengutus Rasul-Rasulnya untuk menjadi contoh dan teladan bagi manusia. Dua, meneladani sifat-sifatnya. Tiga, meyakini sebagai pembawa berita. Empat, berdoa seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan nada Aziza dengan Farel. Cara beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Satu, mempercayai bahwa Allah mengutus Rasul-Rasulnya untuk menjadi contoh dan teladan bagi manusia. Dua, meneladani sifat-sifatnya. Tiga, meyakini sebagai pembawa berita atau kabar gembira. Empat, berdoa seperti Rasul yang ajarkan. Oke, kelompok
kelompok 1. Plusnya untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, tadi kalian sudah bekerja sama untuk berdiskusi menyampaikan presentasinya. Saya sangat bangga sama kalian, kerjasama yang baik dengan waktu yang sangat singkat. Jadi pembelajaran ini adalah cara mengimani para rasul Allah, percaya bahwa Allah itu mengutus para rasul untuk menjadi contoh dan teladan bagi manusia, meneladani sifat-sifatnya, juga meyakini sebagai pembawa berita atau kabar dan peringatan. Dan juga kita bisa berdoa seperti yang Rasulullah ajarkan. Anak-anak, senang dengan pertemuan hari ini? Senang. Alhamdulillah. Bu Guru akan memberikan LKPD-nya, anak-anak bisa kerjakan. Alat tulisnya disiapkan. Baik anak-anak, sudah selesai, bisa dikumpulkan per kelompok. Dikumpulkan di sini per kelompok. Jangan lupa kasih nama dan nomor absennya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doa penutup pelajaran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.